Nunggu Bu itu ya, nunggu Bu Tisa belum masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah bisa dimulai ya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Saya selaku host akan sudah mulai merekam dari tadi ya. Untuk perkenalkan, di sini sebagai moderatornya ada Ibu Mega Rahayu dan sebagai presenternya adalah Ibu Tisa Yuanita. Saya serahkan kepada Bu Mega untuk memimpin kegiatan webinar selanjutnya. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Lia sebagai host dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai tak kenal maka tak sayang. Ya, awalnya itu ya peribahasanya. Tak kenal maka tak sayang. Kita harus akan membahas mengenai tokoh-tokoh matematika yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, yang akan dibahas oleh Ibu Tisa Yuanita. Penasaran kan kayak gimana? Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan presenter kita hari ini, Ibu Tisa Yuanita, sebagai pengajar di SMA PGRI 2 Kota Bandung. Halo Ibu Tisa, sudah bisa bergabung? Halo, Bu Tisa. Ya, sambil menunggu, kita bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Halo? Ya. Oh, Suara sudah saya bergabung. terdengar, Bu? Terdengar, Ibu. Terima kasih, iya. Ibu. Apa kabar? Maaf, ini banyak sekali ini. Tidak apa-apa. Ibu, sudah siap memberikan materi hari ini? Sebentar, Bu.
Ya, sambil menunggu, kita bacakan dulu biodata Ibu Tisa Yuwanita. Nama lengkap Tisa Yuwanita SPD, tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 7 November 1973. Pekerjaannya sebagai guru SMA PGRI 2 Kota Bandung, hobinya membaca dan memasak. Nah, materi yang menarik sekali yang akan dibawakan hari ini adalah mengenai siapa sih tokoh-tokoh matematika yang berjasa itu. Kita berkenalan dengan mereka melalui webinar ini. Silakan Ibu Tisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Mega Rahayu. Mohon maaf saya tadi ada sedikit trouble begitu. Nah, namun terima kasih juga saya ucapkan kepada para partisipan yang sudah hadir di sini, juga kepada host Ibu Laila Sarah, dan juga kepada Bapak Instruktur, Bapak Saifuddin Zuhri. Nah, pada kali ini saya akan memberikan materi atau memaparkan materi mengenai mari kita mengenal tokoh-tokoh matematika. Nah, kenapa kita kok harus mengenal tokoh-tokoh matematika? Ya, itu bisa karena dengan mengenal itu ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, dengan mengenal tokoh matematika, maka itu akan memberikan motivasi, lalu akan meningkatkan pemahaman, lalu yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan. Nah, tokoh-tokoh matematika itu banyak sekali yang sudah dikumpulkan oleh para sejarawan kita. Itu banyak sekali, tetapi yang akan saya bahas di sini hanya beberapa saja gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan ke ini langsung kita melihat ke PowerPoint-nya ya. Ini mengenal tokoh-tokoh matematika. Yang pertama itu adalah Thales ya. Dari Yunani, ini tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ini dapat disebut matematikawan pertama yang merumuskan teorema atau proposisi, di mana tradisi ini menjadi lebih jelas setelah dijabarkan oleh Euclid. Landasan matematika sebagai ilmu terapan rupanya sudah diletakkan oleh Thales sebelum muncul Pythagoras yang membuat bilangan. Ya, jadi kalau adik-adik atau ibu bapak sekalian pernah belajar Pythagoras, nah sebelum Pythagoras menemukan ini dasarnya itu sudah ditemukan oleh Euclid ya. Nah, selanjutnya itu adalah Pythagoras. Ini berasal dari Yunani tahun 582 sampai 493 sebelum Masehi. Jadi meskipun Pythagoras adalah master filsafat, tapi dia juga mempelajari musik dan ilmu-ilmu lainnya. Ia lahir di Yunani dan kemudian ke Mesir dan Babilonia untuk belajar. Pythagoras terkenal dengan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Sebuah segitiga siku-siku yang sisi-sisinya ketiga, 4, 5 adalah dasar dari proporsi matematika untuk menghitung perhitungan sudut dalam segitiga AB. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Begitu ya. Lalu selanjutnya ada Euclid, ya dibacanya mungkin seperti itu. Dan ini dari Yunani, tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Nah, ini disebut sebagai bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan geometri. Subjek-subjek yang dibahas dalam bentuk-bentuk, teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangan, geometri ruang, teori proporsi dan lain-lain. Alat-alat temuan Euclid antara lain mistar dan jangka. Nah, selanjutnya itu Archimedes ya. Dari Yunani, ini sekitar hidup sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Nah, ini
Habis Mas aku doi. Besar sepanjang zaman dan di zaman kuno. Karya membahas Archimedes, membahas geometri bidang. Membahas geometri bidang. Ini tadi yang Pak Ade udah diambil sampai. Oh iya. Ibu-ibu, saya kedengeran tidak? Terdengar, Halo? Bu. Terdengar, Oh, Bu. maaf. Terdengar. Ya, takutnya ini terputus ininya apa? Koneksinya terputus lagi ya. Baik, saya teruskan lagi ya. Ini 3 karya Archimedes membahas geometri bidang, yaitu pengukuran lingkaran, kuadratur dari parabola dan spiral ya. Nah, ini Apollonius, ini dari Turki, hidup sekitar tahun 262 sampai 190 sebelum Masehi. Nah, ini mungkin masih asing ya di telinga kita, tapi konsepnya mengenai parabola, hiperbola, dan elips banyak memberi sumbangan bagi astronomi modern. Beliau merupakan seorang matematikawan yang ahli dalam geometri dan menghubungkan beberapa unsur dalam segitiga. Nah, ini kalau kalian kelas 11 di SMA, ini kalian belajar parabola untuk adik-adik ya. Ini belajar parabola, hiperbola, dan elips ya untuk matematika peminatan. Lalu selanjutnya itu Diopantus di Mesir tahun 250 sampai 200 sebelum Masehi. Beliau merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Karya besar Diopantus berupa buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar, dan bagian yang terpelihara dari aritmatika Diopantus. Berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Itu ya. Nah, ini mungkin istilah-istilahnya dalam matematika itu masih asing di mata kalian ya, tetapi untuk tidak ada salahnya itu kalian ibu bapak atau adik-adik itu bisa sekedar mengenal begitu ya. Nah, lalu selanjutnya itu ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ya dari Irak. Ini tahun 780 sampai 848 Masehi. Nah, ini penemu ilmu aljabar dan tokoh ilmu pasti paling besar di dunia. Mengenalnya dengan nama Alfrismus. Nah, dia dari namanya ini diambil istilah algoritma atau algoritma. Adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka termasuk angka 0, menulis buku yang membahas beberapa soal hitungan dan asal-usul angka, gitu ya. Lalu melalui beliaulah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, dengan penggunaan angka tersebut, maka kata Arabsir yang artinya 00 diserap kepada bahasa Prancis. Nah, ini sungguh masih asing ya di mata kita ya, di telinga kita. Nah, ini Al-Khawarizmi pun memperkenalkan tanda negatif yang sebelumnya tidak dikenal di kalangan ilmuwan Arab ya. Jadi kalau kalian belajar matematika ada negatif, nah itu para matematikawan di seluruh dunia mengakuinya dan berhutang budi. Dia juga mengarang buku Sundial, ya, alat penunjuk waktu dengan bantuan bayangan sinar matahari. Lalu berhasil menyusun tabel astronomi yang lengkap untuk menggantikan tabel astronomi buatan Yunani dan India. Tabel ini menjadi pegangan para ilmu astronomi baik di timur maupun di barat. Ini luar biasa sekali beliau ini ya. Sungguh menemukan berbagai hal dalam ilmu termasuk ilmu-ilmu astronomi juga. Nah, selanjutnya itu Ibnu Sina, itu dari negara Iran, hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, juga seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Nah, ini ya. Sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan. Juga seorang penulis produktif di mana sebagian besar karyanya tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang beliau adalah bapak pengobatan modern. Nah, ini jadi beliau itu juga seorang dokter ya.
dan masih banyak sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karyanya di bidang kedokteran. Nah, ini Leonardo selanjutnya, Leonardo Pisano Bigolo dari Italia, ya, 1170 sampai 1240 Masehi. Ini signifikansi perkembangan matematika pada abad pertengahan di Eropa seiring dengan lahirnya Leonardo dari Pisa yang lebih dikenal dengan julukan Fibonacci, artinya anak Bonacio. Bonacio sendiri artinya anak bodoh, tapi dia bukan orang bodoh karena jabatannya adalah seorang konsul yang mewakili Pisa. Jabatan yang dipegang ini membuat dia sering bepergian bersama anaknya Leonardo yang selalu mengikuti ke negara manapun dia melakukan pelawatan. Nah, dari kepergian Leonardo bersama ayahnya lah di perjalanan di mana dia pergi itu menemukan jadi menemukan ilmu-ilmunya begitu ya, penemuan-penemuannya. Lalu selanjutnya itu yang 10 itu Leonardo da Vinci ya. Leonardo da Vinci ini sejak kecil Leonardo da Vinci telah menunjukkan kemampuan khusus dalam bidang matematika, lukisan musik dan lain sebagainya. Secara khusus ia juga mencintai musik, ya. Secara khusus ia mencintai lukisan dan studi seni sebagai seorang pelukis dan pematung. Ia menghasilkan sebuah karya, salah satunya yang terkenal karena lukisan Mona Lisa. Sebagai arsitek terkemuka, dia juga meninggalkan banyak karya besar monumental. Ya, nah ini Leonardo da Vinci juga mempelajari geometri dan menggunakan metode membuat subjek lukisan jatuh di atas imajiner. Nah, ini sungguh ilmunya sudah tinggi dan mungkin untuk sekarang ini ya, untuk adik-adik yang belajar matematika, ini istilah-istilah ini ada beberapa istilah yang belum diketahui oleh kalian, gitu ya. Nah, untuk melukis gambar, ruang pada kanvas datar, ia juga menggunakan semua metode garis horizontal paralel terlihat menuju titik tertentu. Metode ini dikenal dengan nama perspektif. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tisa Yuanita yang telah memaparkan materi yang sangat bagus mengenai tokoh-tokoh matematika yang sangat berjasa dan hasil karyanya bisa kita manfaatkan hari ini gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Peserta webinar yang saya hormati, adakah yang ingin bertanya atau masih penasaran mengenai hal yang tadi dipaparkan oleh Ibu Tisa? Boleh, silakan raise hand jika ada yang mau bertanya atau misalnya mau memberikan informasi lain yang Bapak Ibu tahu, boleh kita sharing di sini. Saya aja yang bertanya, Bu. Oh, boleh, ya, Ibu jangan Lia. susah-susah ya, Bu Lia. Enggak. Ibu Lia Jangan. silakan bertanya, mangga. Kalau di sains, Bu ya, kan suka ada apa namanya tuh tokoh-tokoh saintis itu yang Muslim gitu. Nah kalau di matematik yang Muslim banyak nggak gitu, siapa aja gitu? Yang terkenal aja lah yang terkenal. Makasih Bu. Ya, kalau saya belum mengetahui secara ini ya, cuman kalau dari namanya saja mungkin ya, saya lihat dari namanya seperti Ya, Al-Khawarizmi ya. Ya itu penemu ya. Apa misalnya gitu Bu? Ya itu yang Al-Khawarizmi itu yang apa sih ya, kalau tidak salah saya lupa lagi. Di sana yang di PPT ini ada ya, Al-Khawarizmi di sini. Nah ini banyak ya Al-Khawarizmi. Nah ini algoritma ya, ya ini penemu algoritma Ibu Lia.
Ya, mungkin itu jawaban saya, Bu Lia. Ya, makasih Ibu. Silakan Ya. yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Lia. Apakah Ibu Lia masih penasaran? Boleh bertanya lagi ke Ibu Tisa. Mumpung Bu Tisanya masih ada di sini. Satu aja udah. Udah ya Bu ya? Cukup. Barangkali ada yang lain, peserta webinar lain yang mau bertanya tentang materi yang tadi disampaikan oleh Bu Tisa? Ya, baik. Saya rasa cukup ya Bu Tisa ya. Terima kasih Bu Tisa atas pemaparan materinya. Semoga materi yang tadi dibahas dan didengarkan oleh kami bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada kesimpulan yang akan Ibu sampaikan untuk materi saat hari ini? Mangga, boleh. Ya. Jadi begini ya. Jadi dengan mengenal tokoh-tokoh matematika tersebut, ya. Jadi ini bisa memperkaya referensi diri kita, gitu. Jadi kita mempelajari matematika sehari-hari di sekolah, itu kita bisa tahu, ya, bagaimana sejarahnya. Nah, dengan mengetahui sejarahnya tersebut, maka itu akan membuat kita termotivasi, ya. Bayangkan zaman dahulu, begitu ya, yang serba terbatas segala sesuatunya, tapi beliau-beliau ini sudah bisa menemukan penemuan-penemuan yang apa ya bermanfaat hingga saat ini gitu. Lalu yang selanjutnya itu untuk meningkatkan keterampilan kita ya. Jadi kita termotivasi untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman kita. Begitu mungkin ya kesimpulannya dari saya. Terima kasih Ibu Mega. Ya. Terima kasih Bu Tisa Yuanita atas kesimpulan yang telah tadi dipaparkan, bahwa memang kita harus sangat bersyukur serta harus belajar dari masa lalu untuk menjadikan kita lebih bersyukur dan lebih melek akan segala sesuatu hal yang baru. Terima kasih atas pemaparan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam webinar selanjutnya. Terima kasih para peserta yang sudah hadir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Ibu Lia sebagai host untuk menutup webinar ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Tisa juga. Sebenarnya Bapaknya udah nggak ada ya sekarang ya? Pak itunya apa sih? Pak itunya nggak ada ya? Pak siapa? Terus koneksi kan ya? Oh, koneksinya terputus Sarifudin. ya. Oke. Kita tutup aja ya Bu ya. Saya teh belum bikin ini narasi buat gambar. Iya Bu, tadi saya juga terlalu cepat ngerjainnya, jadi itunya passwordnya ketuker. Aduh ya Allah, fatal sekali. Itu Ibu kurang angka 5-nya doang Bu. Iya, cuman yang bawahnya salah, yang narasinya yang ke bawah beda. Oh iya? Iya, untuk saya terlalu cepat ini. Dasarnya ada ini Ya nggak apa-apa kan belajar. Semangat. Saya pikir teh nggak hari ini akan kan tampil ya, ini udah berarti tampil 6 kali nih udah gitu ya. Apa? Saya teh soalnya dari awal teh nggak ikut kegiatan YouTube kegiatan Meet dan lain-lainnya. Ya, Kumahanya. Katanya itu kalau nggak ada belum apa nggak ikut apa sih pemaparan ya. Ini ada nanti harus ngisi presensi katanya yang link itu, jadi data kita diisi lalu kita lihat videonya lalu kita itu menyimpulkan di situ 300 kata. Astagfirullah. Ibu ini nggak ikut nggak? Saya ikut 1 kali. Saya mah semuanya nggak ikut tadinya teh nggak akan jadi. Ari pasti di WA tadinya nggak akan jadi. Pasti di WA sama si ibu. Aduh kata saya tuh gimana ini teh. Nah tadinya teh nggak akan jadi soalnya kan pas daftar besoknya teh langsung ada itu ya. Enggak langsung ada grup terus langsung ada pertemuan kan. Kirain saya mah iraha gitu mulai nate. Nah ini langsung kata saya teh ya ampun. Apa namanya? Ini dikerekam nggak Bapak?
Nggak apa-apa. Oh. Kan nanti dipotong. Oh. Ih, susah. Ngedit Susah, dulu. Mare. Tapi biarin biar tahu ya Biar prosesnya. panjang lagian, biar panjang kata si bapaknya juga. Ya, Emang mohon maaf. Ini tadi saya itu di laptop, tapi laptopnya kayak ada virus gitu, lambat. Pindah ke PC, jadi segala Emang sesuatu sok gitu dipasangin Bu, kayak saya juga laptop saya juga lemot banget. ampun. Udah terlalu banyak Karena diinstal aplikasi. Mana itu lagi apa? Undangan saya, aduh kalau diulang lagi juga nggak apa-apa lah ini lagi. Ya, mudah-mudahan jangan ya. Nah lah, udahlah. Udah atuh ya, kita tutup dulu ya. Oh iya, tuh, Iya. iya. Terima kasih, Nanti ketemu sampai lagi ketemu jam jam berapa, Bu? 3 ya, jam 3. Jam 3. Ya udah. Oh Ya. iya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.